Naga sejati telah menandatangani kontrak surgawi dengan banyak orang kuat, dan melindungi keturunan selamanya. Tapi sekarang, atau pada saat malapetaka, kontrak jalan surgawi sudah ada oleh leluhur kulit hitam dan lainnya. Dia telah memperhatikan kelalaian dan menggunakannya untuk itu. Zhu Jiuyin diam. Dia juga salah satu penandatangan kontrak jalan surgawi. Qin Yichan masih berkata dengan keras, saya pikir tidak ada keturunan naga sejati di dunia tanpa penyesalan sedikit pun. Mereka akan berpikir, jika Longzhu menandatangani kontrak kekacauan saat itu, seberapa baik itu? Jika itu kontrak kekacauan, bagaimana situasinya sekarang? Tak perlu dikatakan, kalian semua tahu itu dengan baik. Banyak pembangkit tenaga listrik mengangguk satu demi satu. Jika itu adalah kontrak chaos, maka leluhur hitam mungkin masih menjadi kuat, tetapi tidak mungkin menutupi langit hanya dengan satu tangan. Hanya Zhong Nantian dan Chang Jingtian yang terkejut. Mereka tidak berani membayangkan bahwa keturunan naga sejati ini, yang masih bersembunyi di 3000 alam karena tanah leluhur Heze, akan mengungkit masa lalu naga asli di depan begitu banyak orang kuat. Tidak hanya itu, Chang Jingtian memperhatikan bahwa wajah Qin Yichan sangat tenang. Itu bukan kepura-puraan, tetapi dia tidak memiliki penyesalan atau penyesalan tentang masalah ini. Untuk keturunan naga sejati, mereka akan sering menyesalinya. Leluhur panjang tidak menandatangani kontrak kekacauan saat itu, tapi bagaimana jika dia bahkan tidak memiliki kontrak jalan surgawi? Jawabannya masih terbukti dengan sendirinya. Jika bahkan tidak ada kontrak surga, tidak peduli apakah itu putra Huaxu atau Baize, mustahil untuk dibangkitkan. Bahkan ras manusia di dunia tidak akan ditindas oleh 10.000 ras, mereka hanya akan langsung dimusnahkan. Bahkan Qin Yichan sendiri mungkin tidak ada di dunia ini. Banyak pembangkit tenaga listrik tercengang. Mereka memikirkan dengan hati-hati mengapa mereka merasa sangat menyesal ketika melihat Tian Kutu. Masalahnya bukan pada Tian Kutu, tetapi diri mereka sendiri. Karena yang mereka alami adalah duka, mereka penuh penyesalan. Di bawah pohon kembang sepatu, Bai Guanxing melihat ke arah Qin Yichan, dan kilau di mata putih dan birunya telah berubah dari kenyamanan menjadi kekaguman. Kecuali dua kaisar Ke Chang Jingtian, hanya Bai Guanxing yang tahu betapa pentingnya Qin Yichan, sebagai keturunan naga sejati, dapat menceritakan masa lalu naga sejati seolah-olah dia telah menceritakan matanya. Pikiran tahu Qin Yichan ada di dalam, dan ombaknya tetap sama. Dia adalah korban dari malapetaka yang pecah oleh leluhur hitam yang mengandalkan surga. Penyesalan beristirahat, dendam tidak bisa dihapuskan. Namun, dia belajar menghadapinya. Surga, pasti ada kekurangan. Justru karena ketiadaan surga maka akan ada perubahan. Dan karena perubahan, dunia ini dan dunia ini akan begitu indah. Bahkan ketiadaan takdir kodrati orang lain adalah takdir kodrati seseorang. Qin Yichan mengingat kampung halamannya lagi. Jika dia baru saja berkenalan dengan Xianzong dan kembali ke Sengtian Mansion, dia akan benar-benar riang sepanjang hidupnya. Tentu saja, dia sekarang memegang puluhan juta tentara dan jenderal, dan dia sama kuatnya. Qin Yichan tidak ingin berkomentar apakah Jenderal Tiangwan memiliki kehidupan yang lebih baik, atau Istana Master Sengtian memiliki kehidupan yang lebih santai. Tapi Qin Yichan tahu bahwa jika dia tidak meninggalkan Istana Surga Suci, dia hanya Master Aula Pil, maka klan yang sama di kampung halamannya tidak akan pernah melihat dao abadi sepanjang hidupnya, dan dia tidak akan pernah makan pil abadi. Dari Master Istana Surga Suci hingga Jenderal Wen Tiangwan, dia mungkin telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi panennya juga jelas. Jika bukan karena alam dao tempat Qin Yichan bersembunyi sekarang, itu terlalu jauh dari kampung halamannya, apalagi obat mujarab, pil Dewa Dao Guo, dia bisa mengirimnya kembali untuk orang-orang dari suku tersebut. Melihatnya seperti ini, bukankah apa yang disebut kekurangan alaminya, di mata orang-orang suku tersebut, seorang penguasa istana yang ditambahkan ke takdir surga, menuntun mereka untuk melihat dunia yang lebih luas. Tidak hanya Qin Yichan sendiri, tetapi juga Putri Wenxing. Dia suka bermain ketika dia masih muda, dan dia sedikit kecewa dengan bakatnya yang luar biasa. Dia telah kehilangan banyak kesempatan untuk menemani Qin Yichan di jalan, tetapi dia tidak melewatkan Qin Yichan. Bahkan jika itu adalah musuh, Qin Yichan harus mengatakan, apakah kurangnya kontrak surgawi yang diringkas oleh naga sejati? Apakah ini kesempatan besar bagi Kaisar Yuan Tian? Jika bukan karena Tian Kue, dapatkah Yuan Tiandi begitu aman di posisi Tiandi? Nenek moyang kulit hitam, bisakah kamu menonton semuanya? Takdir seseorang juga akan menjadi takdir orang lain. Pada saat itu, Qin Yichan tidak hanya sepenuhnya memahami kekurangan alami, tetapi bahkan menggunakan cara kekurangan alami untuk memata-matai nasib alam. Surga berputar dan keabadian tidak berakhir, dan tampaknya siapapun yang memahami jalan surgawi juga bisa abadi. Qin Yichan merasakannya dengan hati-hati. Pada kenyataannya, apa yang dipahami orang-orang kuat ini adalah benar, karena cara kurangnya alam. Apakah itu bukan untuk menyesal, atau semuanya dapat diubah, adalah dengan melibatkan satu sama lain dan mencapai satu sama lain. Hal yang sama berlaku untuk jalan surga. Ada keuntungan jika tidak ada, dan keberuntungan dalam kerugian. Setiap orang kuat juga berdiskusi saat ini.
jalan surga pasti kurang. Ini adalah wawasan baru ke jalan surga. Di akhir khotbah, Qin Yichen berdiri di bawah pohon, memejamkan mata, merentangkan tangannya, seolah merangkul langit. Pikiran Qin Yichen kembali menggemakan ajaran rajin Kaisar Mingyang. Dia masih ingat pertanyaan Kaisar Mingyang ketika pertama kali bertemu dengan Kaisar Mingyang. Apa menurutmu langit itu? Mengatakan itu adalah penyelidikan. Tetapi sebenarnya Kaisar Mingyang yang bertanya dan menjawab dirinya sendiri dan mengajarkannya kepadanya. Apakah langit merupakan bentuk kehidupan yang sangat maju? Kekuatan yang menutupi langit hanya dengan satu tangan? Eksistensi yang mengerikan? Tidak juga. Jalan surga ada di sana. Dan jalan surga berputar, mengamati segala sesuatunya dengan tenang. Jalan surga tidak mengubah semua makhluk, seolah-olah mendominasi seluruh kehidupan, dan tidak pernah menghalangi semua makhluk untuk menjelajahi dan menguasai kekuatan jalan surga. Justru karena ajaran Kaisar Mingyang itulah Qin Yichen tidak jatuh ke dalam kekurangan surga seperti pembangkit tenaga listrik lainnya, atau dengan kata lain, hampir tidak bisa melepaskan dirinya dari kekurangan di hati Dao-nya. Pada saat itu, Qin Yichen hanya merasa bahwa dunia ini sangat mengasyikkan. Chang Jingtian berdiri di samping, dan pada saat itu, khotbah Qin Yichen bergema di benaknya, membuat penglihatannya sedikit linglung. Chang Jingtian hanya merasa bahwa jika Kaisar Mingyang terbangun dan ingin datang, dia akan berdiri di bawah pohon seperti ini, mengajarkan Tao surga. Banyak orang kuat juga berpikir bahwa Qin Yichen di depannya pasti sangat mirip dengan Kaisar Mingyang ketika dia masih muda. Menginjak surga Kaisar dengan jalan bergelombang, menerangi jalan surga di bawah pohon kembang sepatu. Yang lebih dikagumi Qin Yichen adalah Kaisar Mingyang meninggalkan gambar kurangnya surga. Kaisar Mingyang jelas merupakan kelompok orang kuat pertama yang menyadari kurangnya surga. Tetapi bahkan jika surga tidak ada, dia masih mengejarnya sepanjang hidupnya. Tidak hanya itu, Qin Yichen juga menebak bahwa surga ada banyak. 49 langit mungkin merupakan angka yang pasti atau hanya sebuah konsep yang samar-samar. Tapi dari segi kekuatan saja, pasti ada lebih banyak tirani dari peta langit, seperti peta tentara langit, pembunuhan langit, kekuatan langit, guntur langit. Namun Kaisar Mingyang tetap memilih untuk meninggalkan peta Tianwei, yang hampir membuat banyak orang berkuasa tersesat dalam penyesalan. Ini juga karena ini, Qin Yichen tahu pentingnya peta kekurangan langit itu luar biasa, dan niat baik Kaisar Mingyang. Hanya ketika Nabi kurang, kita dapat mengetahui kekuatan surga. Pada saat ini, Bai Guanxing mendengarkan Bai Guanxing dengan samar membuka mulutnya. Semuanya, langit hilang, saya ingin menyimpannya. Bai Guanxing tidak sedang berdiskusi dengan banyak orang kuat, tetapi memberitahu mereka. Saat berikutnya, dia melihat Bai Guanxing mengangkat lengan bajunya peta kekurangan langit yang ditimbulkan oleh kulit kayu terbang ke lengan baju,